Cuma nyatanya katanya prank gitu. Wah, ini berarti kepolisian, pemerintah ini udah kena prank 2 triliun. Nah, kita lanjut ke bagian 2. Saya sudah menyiapkan videonya. Ini yang kedua. Langgar PPKM darurat, warung disemprot petugas dengan air dari mobil pemadam kebakaran karena dianggap melanggar peraturan tentang PPKM darurat. Aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat yang sudah dilakukan sejak 3 Juli ini terus digiatkan petugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang untuk mengurangi kerumunan. Untuk mengurangi kerumunan katanya, makanya sampai disemprot-semprot. Nah, itu sebetulnya banyak sekali pandangan soal penertiban ya. Soal kasus penertiban ini kan banyak sekali kadang ngerasa yang tidak sesuai dengan yang seharusnya. Kalau bagi petugas mungkin ya kewajiban mereka itu menertibkan, cuma ya cara menertibkan itu kan masih banyak dengan cara-cara yang positif gitu. Apalagi jangan sampai mengundang bentrokan antara masyarakat dengan petugas gitu. Karena sebetulnya tidak ada salahnya juga dari kedua pihak itu. Petugas hanya ingin menjalankan tugasnya, kewajibannya, dan pedagang mungkin ya mencari nafkah bagi keluarganya. Gitu sih. Cuma menurut saya lebih ke caranya. Banyak sekali kan, bukan hanya kejadian seperti ini. Kayak yang penertiban Satpol PP. Ini kan banyak sering menjadi kontroversi lah gitu, sering menjadi 2000 years later. Bahan pembahasan lah bagi masyarakat gitu. Banyak sekali yang ada katanya yang sampai pemukulan, ada yang sampai lempar-lempar barang gitu. Padahal kan yang ditertibkan itu kerumunannya. Yang ditertibkan itu kerumunannya, bukan dirusak barangnya, ya gak? Gitu. Nah, ini mungkin ya harus menjadi bahan evaluasi juga bagi petugas penertiban gitu. Karena saya rasa pihak pemerintah tidak ada instruksi untuk melakukan kerusakan. Tapi ya mungkin kejadian di lapangan beda lagi. Mungkin karena suasana hati dan lain sebagainya itu pasti melatar belakangi juga. Makanya banyak sekali tindakan-tindakan seperti itu. Cuma kalau sampai kayak tadi berlebihan lah. Katanya kan kata presiden juga harus beretika gitu. Kayak BEM UI itu mengkritisi pemerintah tapi disebut harus beretika. Tapi kadang karena petugas juga kan bagian dari pemerintah gitu. Ya kadang tidak memberikan contoh etika yang baik begitu. Contoh etika yang baik bagi masyarakat. Makanya saya pun tidak sama sekali menyalahkan masyarakat gitu. Nah, selanjutnya ini kita lanjut. Seorang mama terekam video amatir warga tengah memindahkan beberapa pembatas jalan atau water barrier dengan cara dilemparkan tepat di depan pos penyekatan PPKM Gerbang Tol Soroja, Soreang, Kabupaten Bandung. Soreang, Bandung nih. Emak-emak lempar pembatas jalan. Itu tuh ngerinya. The power of emak-emak gitu. Ngahalangan. Aku di Sunda.
menghalangi, ya dia lempar-lempar aja tuh, dia lempar-lempar pembatas jalan. Cuma ya katanya emak-emak itu ODGJ, ketika ada video lanjutannya tuh katanya emak-emak itu ODGJ, makanya lempar, dan sudah sering melakukan hal-hal seperti itu gitu. Saya kira itu orang emak-emak yang ngamuk gitu, jalannya dihalangi, cuma ternyata ODGJ emak-emaknya gitu. Karena banyak sekali kejadian lucu loh untuk untuk penyekatan jalan itu, semacam di Jakarta dan di Tasik pun ada sebetulnya. Saya ada lihat satu video itu karena jalan ditutup jadi malah mengundang macet. Nah, sedangkan di Jakarta sendiri itu kan jangankan jalan ditutup, jalan tidak ditutup pun macet udah parah gitu. Apalagi ini ditutup jalannya. Ya makanya kan bukannya menghindarkan kerumunan, malah makin mengundang kerumunan. Nah itu mungkin yang harus dievaluasi. Iya, jalan kosong, tidak ada kerumunan, tapi di jalan lain itu makin berkerumun karena jalan yang satunya lagi ditutup. Begitu. Nah ini harus dievaluasi juga kan penyekatan jalan itu. Bahkan ada yang jalan ditutup, belok dia ke pom bensin kayak gitu, itu ada juga. Esensinya apa gitu itu? Ya itu biar jadi bahan evaluasi sih seharusnya, harus dievaluasi. Nah selanjutnya nih, petugas gabungan Satgas COVID-19 Kecamatan Kenjeran diserang warga kawasan Bulak Banteng, Surabaya saat patroli operasi jam malam. Warga menghadang dan merusak mobil patroli Polsek Kenjeran ketika menertibkan sebuah warung kopi yang tengah beroperasi di atas pukul 8 malam. Awalnya petugas mendapat perlawanan dari pemilik warung, kemudian warga lainnya membantu hingga akhirnya berujung kericuhan. Nantinya para pelaku aksi anarkistis akan dijerat pasal berlapis. Nah itu dia soal penertiban. Ini kan petugas ya memang menjalankan kewajiban, cuma masyarakat juga tidak ada pilihan. Mereka pun tidak ada pilihan karena memang dengan seperti itu mereka bisa makan. Dan akhirnya dengan dibantu masyarakat lainnya secara spontan malah terjadi kericuhan. Dan akhirnya siapa? Dan akhirnya yang menjadi korban pertama adalah petugas. Karena petugas yang menertibkan itu kan sampai dikeroyok dan sebagainya sama masyarakat. Dan yang kedua itu masyarakat, seperti tadi ujung-ujungnya kan dicari itu provokatornya, terus ya termasuk si penjual kopi ini karena membuat perlawanan katanya, dan mereka akan dijerat pasal berlapis. Ini kalau menurut saya lebih ke, jadi jangan sampai aturan yang pemerintah buat itu malah mengikat, malah justru menjerumuskan gitu. Bukannya mengatur, tapi malah menjerumuskan masyarakat dan petugas gitu. Ini kan bahayanya ketika sebuah regulasi, sebuah aturan yang tidak didasari dengan representasi kepentingan masyarakat gitu. Harus dinilai atau disimak dari berbagai macam sudut pandang. Itu yang paling penting dari aturan. Ya kalau begini kan kasihan petugas, kasihan masyarakat. Yang di DPR mah ya enak, tidur bisa gitu kan di ruang paripurna. Tolol gitu. Tolol banget. Canda DPR. Nah kita lanjut lagi buat selanjutnya ya. Gara-gara melayani pembeli saat pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat darurat, seorang penjual bubur di Tasikmalaya terkena denda 5 juta rupiah. Endang terkena razia tim Satgas COVID-19 saat PPKM darurat pada Senin 5 Juli 2021 malam.
Ia berjualan mulai pukul 5 sore hingga 6 pagi setiap harinya di kawasan Gunung Sabelah, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah itu, karena waktu itu kan diberlakukan jangan makan di tempat ya, harus take away katanya. Harus take away, ini PPKM yang kemarin-kemarin. Ya jadi sampai seperti itu. Ini kembali lagi ke aturan, jangan sampai menjerumuskan masyarakat. Masyarakat itu sudah susah cari duit, harus bayar denda, coba. Gitu. Kan lebih ke cara-cara lain itu pasti ada gitu. Ya kompromi dengan pedagang, kan dari Pancasila juga udah belajar lah kita, udah tercantum tuh musyawarah. Musyawarah sudah tercantum di dalam Pancasila. Kan seharusnya dibicarakan baik-baik dengan pedagangnya gitu. Jangan sampai kok ginilah akhirnya. Mereka cuma ya nyari 15.000 mungkin, tapi karena 15.000 itu mereka bisa sampai di penjara. Itu di Tasikmalaya ya, di Tasikmalaya di kota. Nah itu bahkan di Tasikmalaya bukan hanya itu kan, jadi ada juga yang sampai ke di penjara. Di penjaranya lucunya banyak sekali narapidana yang dibebaskan karena alasan pandemi gitu. Tapi banyak juga masyarakat yang terancam terpenjara karena pandemi. Nah itu, jadi saya juga bingung. Ini toh yang narapidana dikeluarin, masyarakat kok dimasukin ke penjara. Bingung. Itu dari saya pribadi ya. Dan itu pun saya mendapatkan asumsi seperti itu karena banyak sekali masukan-masukan dari masyarakat gitu. Jadi masyarakat pun bingung harusnya gimana gitu kan, sampai 5 juta gitu, padahal 5 juta itu kan bisa jadi pendapatan sebulan mereka gitu. 5 juta ini udah susah pelanggan, terus malah udah punya uang buat denda gitu. Ini kan repot. Seharusnya kan ya begitulah gitu. Masyarakat pun kadang sudah lelah dengan aturan-aturan yang ada, bukannya menertibkan, tapi malah kesannya menjerumuskan. Itu kata masyarakat, kata kebanyakan masyarakat dari kita. Nah yang selanjutnya ini nih. Ini di Muktamar pemilik kafe ini marah Cipasung. Saat petugas Satpol PP akan menertibkan para pengunjung yang masih berkerumun hingga pukul 9 malam. Ketegangan terus berlanjut karena ia tak terima kafenya yang berada di kawasan Jalan Muktamar, Tasikmalaya, Jawa Barat diminta tutup beroperasi pada pukul 8 malam sesuai aturan PPKM darurat. Gitu. Kan petugas hanya ingin menertibkan bahwa diberlakukannya jam malam gitu. Sudah selesai sampai pukul 8. Cuma ini masih ada kerumunan katanya, masih ada kerumunan. Nah ini tuh di balapan kopi apa gitu ya. Sebelumnya pun saya pernah ngopi-ngopi, pernah diskusi sama teman di situ karena tempat mereka itu di situ di Muktamar. Dan ini sempat heboh nih sampai ke Mata Najwa juga nih yang kejadian itu. Nah itu mereka kan sampai gimana ya? Ya seharusnya kan gini, kalau soal dagang kafe dan lain sebagainya, itu kan pemberlakuan jamnya tidak seluruhnya sama. Ada yang buka sejak sore sampai malam, ada yang buka ya beda-beda gitu. Kalau kafe itu pagi-pagi rasanya jarang gitu ya, jarang ada kafe pagi-pagi kecuali warung kopi itu seperti itu. Cuma ini kafe kan, biasanya sampai larut malam. Nah gitu, jadi kan jam pemberlakuan jam pun ini harus dipertimbangkan begitu. Kayak gak semua yang didagangkan itu
pagi sampai jam 8 kan gitu. Ini juga harus dievaluasi juga tuh. Karena tetaplah yang menjadi korban itu masyarakat dan petugas gitu. Coba yang menertibkan, yang buat aturan gitu. Mungkin ketika mendengar asumsi-asumsi masyarakat bisa banyak berubah tuh pikirannya gitu. Itu berkaitan dengan PPKM di kita. Begitulah. Sebelumnya saya ingin memberi pandangan dari saya pribadi, bahwasannya dari segi positifnya PPKM itu mungkin bisa menurunkan kasus COVID-19 di Indonesia begitu, karena dibatasi kehidupan masyarakatnya sedikit diturunkan. Namun negatifnya banyak sekali memang aturan-aturan yang masih harus dibenahi, masih harus diperbaiki gitu, yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, apalagi sampai merenggut hak lah gitu. Kalau menurut saya sampai merenggut hak masyarakat itu, padahal kita sudah dilindungi dengan undang-undang. Jadi jangan sampai masyarakat tidak berdaya gitu dengan aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu PPKM. Cuma saya ada yang lucu juga nih. Ini buat penutup aja lah ya. Ini buat penutup aja. Sumbangan 2 triliun ternyata prank. Ini keluarga sumbangan 2 triliun dari keluarga pengusaha Akiditio makin jauh dari nyata. Hibah itu disebut mendekati bohong. Ini sempat rame banget ya gitu. Rame banget kalau nggak salah pernah dengar beritanya tuh, katanya semacam wasiat Pak Akiditio ini kalau meninggal gitu, uang 2T-nya ini, 2 triliunnya ini minta dihibahkan untuk masyarakat, untuk kepentingan masyarakat. Dan akhirnya dihibahkanlah 2 triliun gitu. Ini sempat heboh banget nih. Oh my god. Wow. Cuma nyatanya katanya prank gitu. Wah, ini berarti kepolisian, pemerintah ini udah kena prank 2 triliun. Kita nanti buat thumbnail prank 2 triliun. Kalau dulu sempat ada Ferdian Paleka tuh yang prank sampah, tapi kalau menurutku ini lebih sampah lagi sih prank 2 triliun ini. Karena banyak sekali mungkin masyarakat yang berharap dan mempercayai dari isi hatinya, wah ternyata ada nih orang yang tulus gitu, ada orang yang benar-benar baik menyumbangkan harta segitu banyaknya, dan ternyata prank. Jadi mending mana nih? Prank sampah atau prank 2 triliun? Kalau menurutku ini lebih sampah prank 2 triliun ini. Karena banyak menipu orang gitu. Nah itu aja dari saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan kali ini dapat bermanfaat. Bukan hanya menjadi edukasi, tapi juga memberi hiburan kepada teman-teman semua. Jangan lupa untuk subscribe dan dukung channel Joseph Amiluddin biar makin semangat lagi, makin rajin lagi buat konten-konten. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.